Pak Destrio, boleh saya meminta waktunya? Saya Ya, mau bercerita nih. Ada yang ingin saya sampaikan, Pak, tentang oh, iya, iya, iya. kelas saya. Hmm. Baik, Bu Triana, eh, monggo mau kalau mau cerita silahkan disampaikan saja ya. Mumpung saya senggang waktunya, silahkan Ya, disampaikan saja. Apa keluh kesah Ibu mungkin disampaikan saja ke saya. baik, Pak. Gini, Pak Destrio, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya ini kurang antusias dalam menerima Iya, pembelajaran iya. dari saya. Mm-mm. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50%, Pak, tiap kelasnya. Iya, iya, iya. Jadi menurut Bu Triana apa ya kira-kira dari obrolan ini nanti yang kita harapkan gitu loh, yang Bu Triana harapkan nantinya. Begini, Pak, saya mengharapkan solusi, Pak, atas permasalahan yang Mm-mm. terjadi, yaitu tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar begitu, Pak. Oh iya, iya. Menurut Bu Triana, hal apa sih ya yang membuat murid-murid itu atau murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam Hmm, pembelajaran bersama Ibu? Kira-kira apa ya? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya, Pak. Iya, iya, iya. Monoton begitu mungkin ya. Terus saya terlalu dominan, kebanyakan untuk berbicara, ceramah, bercerita begitu Iya, murid iya, iya. saya. Kemudian yang kedua, hmm, saya jarang memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat, Pak, atau Hmm, aktif berbicara karena iya. metode saya memang kebanyakan ceramah begitu, Pak. Oh begitu ya. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid nantinya itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira apa saja, Bu? Mungkin bisa Hmm, disampaikan. Menurut saya murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, Pak, tidak Iya, biasanya monoton, seperti tidak itu. membosankan Iya, begitu. betul. Eh, saya juga sependapat sih dengan Bu Triana apa yang disampaikan. Apa pastinya anak biasanya memang butuh pembelajaran yang asik, yang menyenangkan. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira apa sih? Hmm, Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya, Pak. Ya, Itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, mm-mm. kemudian adanya ice breaking atau permainan atau games nih, Pak, supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Ya betul Ibu memang harus banyak ya perlu juga tuh ice breaking untuk mencairkan suasana game juga perlu juga di pembelajaran saya juga ketika praktek pembelajaran juga seperti itu mesti butuh untuk mencarikan suasana ice breaking tersebut. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Karena tadi kan Hmm. terkait dengan tugas-tugas nih, apakah itu yang menjadi faktornya? Eh, apa mungkin tugas saya terlalu banyak ya, Pak? Jadi banyak pertanyaan, kemudian sumber belajarnya itu kurang beragam ya. Saya hanya menggunakan metode ceramah begitu, jadi kurang mengasihkan, Pak. Hmm. Oh iya, Nun Sewu kalau boleh tahu, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas itu? Mungkin bisa Eh, disampaikan. Kalau saya sumber belajar itu ya cuma buku teks yang ada di kelas dan di perpustakaan itu loh, Pak.
Oh, kira-kira mungkin tidak sih ada sumber belajar lainnya yang mungkin bisa disampaikan Ibu? Mungkin ada sumber lainnya yang menjadi referensi ketika mengajar. Saya pikir banyak ya Pak sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet begitu. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak. Ya, Sekarang kan musimnya TikTok itu Pak, di TikTok juga banyak sumber-sumber, banyak yang membuat konten-konten edukatif begitu Pak. Atau di oh, IG juga sekarang banyak itu konten-konten edukatif sebagai sumber belajar Pak. oh, nah itu ternyata Ibu sudah sering buka ya di TikTok dan sebagainya. Memang banyak sekali Bu terkait di TikTok itu sudah, dan IG itu banyak rekan-rekan kita, guru-guru kreatif yang membuat konten-konten edukatif terkait pembelajaran agar mengasihkan, tidak membosankan. Dan saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber nih, yang pasti akan membuat murid lebih antusias dalam pembelajaran, lebih merasa mungkin asik, menyenangkan bagi murid dan berpihak pada murid. Jadi sekarang kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Yang pertama, saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak, dengan menggunakan sumber belajar seperti yang tadi saya sampaikan di YouTube dan TikTok Pak. Ya, ya. Kemudian yang kedua, saya akan tetap memberikan tugas, tetapi jumlahnya saya kurangi, tidak terlalu banyak. Kemudian tugas-tugasnya mungkin saya sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak ya Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi begitu Pak, Ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. ya, Misalnya kan ada drama ya Pak, menggunakan ya, drama, lagu, puisi, pantun, ya. atau membuat laporan digital begitu Pak. Oh iya, betul sekali Bu. Jadi nantinya menjadi motivasi tersendiri bagi siswa untuk memberikan tugas dengan metode-metode yang disampaikan Ibu tadi. Bagus sekali rencana Ibu. Menurut saya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa berhasil menjadikan pembelajaran kreatif, menyenangkan, dan berpihak pada murid, termasuk tadi disampaikan Ibu berdiferensiasi Ibu. Jadi semua anak bisa disesuaikan dengan kemampuan anak untuk proses pembelajarannya. Jadi sangat berpihak pada murid. Kira-kira apa ya komitmen Ibu terhadap rencana Ibu Triana ini? Komitmennya Eh, kira-kira apa nih? yeah. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Ya, Kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang, Pak, dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid-murid saya, Pak. iya, bagus sekali Bu. Jadi anak lebih termotivasi ya untuk terkait tugas dan sebagainya. Kedepannya mungkin akan lebih antusias mengikutinya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Dan saya yakin Ibu pasti mampu. Dan semoga dapat berimbas nih pada tugas siswa nantinya. Mungkin kemarin 50%, mungkin meningkat menjadi 80%, bahkan 100% nantinya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas bimbingannya, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita ya Pak. Iya ya betul Ibu. Terima kasih juga Ibu Triana sudah sharing juga dengan saya, berkeluh kesah, dan
Semoga dengan solusi ini bisa menyelesaikan masalah yang Ibu dapati di kelas, dan nantinya sangat hasilnya maksimal dan berpihak pada murid nantinya. Terima kasih Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Triana. Semangat Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama.